Dan kemudian tadi ya, kita masuk setelah tes, dia sudah tahu hasilnya. Biasanya ketika seseorang itu terinfeksi HIV, hasil tesnya itu adalah reaktif. Jadi membaca hasil tes itu bukan positif negatif, tapi istilahnya adalah eee, reaktif dan non reaktif. Nah, ketika misalkan konseling pasca tes ini itu bergantung dari hasilnya, apakah dia itu reaktif dan reaktif atau non reaktif gitu. Jadi konseling utama itu pertama diskusi untuk kemungkinan dia bersiap ya menerima dan membuka hasilnya, dan kemudian membantu klien untuk memahami hasil tesnya itu gimana, dan kalau misalkan hasil tesnya itu positif ya berarti bagaimana dia bercoping gitu ya, melakukan coping, bisa mengatasi kalau memang dia itu positif HIV, dan kemudian untuk memberikan informasi lanjutan ya berkaitan dengan HIV, pengobatan ya, jadi merujuk dia ke layanan yang lain, dan kemudian memberikan konseling untuk mengurangi dampak buruk ya, misalkan dia sudah terinfeksi HIV ya bagaimana agar dia tidak menularkan kepada yang lain. Dan kemudian juga mendiskusikan kayak kemungkinan apakah akan membuka statusnya kepada pasangannya ya, itu yang terpenting karena memang ketika dia memiliki pasangan seksual itu penting untuk istilahnya tidak harus sih dia mengakui apakah dia itu terinfeksi HIV atau tidak, tapi intinya dia harus melakukan tadi harm reduction ya. Jadi misalkan bisa jadi dia tidak mengaku, tapi dia melakukan perilaku yang lebih aman, yaitu menggunakan kondom. Nah, bagaimana teknik-tekniknya, komunikasinya dan sebagainya itu nanti yang diskusikan di situ, seperti itu. Nah, kemudian konseling selanjutnya itu, dibedakan berdasarkan hasilnya. Ketika seseorang itu mendapatkan hasil dia itu non reaktif, maka yang dilakukan, setelahnya adalah, dia akan diberikan, informasi tentang barangkali saat ini dia memang, tidak reaktif hasilnya. Dalam artian belum terinfeksi HIV, tapi bisa jadi gitu ya, dia sedang ada kemungkinan dia sedang mengalami Windows period gitu. Windows period itu masa jendela ya, jadi bisa jadi dia, eee eee, virus itu sudah ada dalam tubuhnya, tapi antibodinya itu belum bisa mendeteksi, seperti itu. Nah, untuk itu apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah melakukan tes ulang. Kapan dia harus kembali lagi? Sekitar 3 bulan ya. Jadi dari tes yang sekarang dia bisa kembali lagi untuk tes lagi untuk tahu apakah betul-betul dia itu negatif, dia itu tes lagi sekitar 3 bulan setelah hari dia itu, tes hari ini, misalkan hari ini berarti dia kembali 3 bulan lagi gitu. Jadi didiskusikan bisa jadi negatifnya itu bisa jadi dia tidak benar-benar negatif karena dia itu bisa jadi dalam masa istilahnya, jendela seperti itu. Dan berikutnya adalah untuk, mendiskusikan pencegahan dasar transmisi HIV. Jadi, apa saja sih yang bisa menularkan HIV gitu ya. Jadi, penularan-penularannya seperti itu. Nah, itu bisa, jelaskan ya, apa saja yang bisa, mencegah ya. Pencegahan dasar berarti misalkan tadi ya, tidak melakukan hubungan seksual dengan, berganti-ganti pasangan, kemudian menggunakan kondom dan sebagainya, seperti itu. Dan kemudian tadi ya terutama penting menggunakan kondom tadi itu untuk mencegah ketika dia memiliki memang pasangan seksual yang aktif, seperti itu. Dan berikutnya adalah, jika misalkan hasilnya reaktif, nah ketika hasilnya reaktif ya, harus memberikan informasi itu secara jelas dan singkat kepada klien bahwa hasilnya adalah positif, ya tidak berbelit-belit gitu ya. Jadi dalam artian tidak menyampaikan dengan bahasa yang lain, benar-benar menggunakan bahasa yang, seharusnya gitu ya. Jadi menyampaikan bahwa dia itu hasilnya reaktif, artinya dia itu terinfeksi HIV, seperti itu. Dan kemudian harus memberikan jeda untuk klien itu mengungkapkan emosinya ya, misalkan mungkin bisa jadi, kliennya itu menangis, terkejut, kaget, takut, dan sebagainya ya. Dan kemudian, meyakinkan klien, dia itu paham hasilnya, berarti apa, kalau reaktif itu artinya dia itu terinfeksi gitu ya, itu harus diyakinkan betul dan, membantu ya mengatasi mungkin hasil apa, istilahnya bereaksi dengan hasilnya, bisa jadi stres, bisa jadi takut gitu ya. Dan kemudian melakukan konseling lanjutan ya dan pembukaan status, pada, pasangan ya. Jadi harus, ada konseling lanjutan dan kemudian kemungkinan untuk, memberitahukan status HIV-nya kepada, yang lain atau terutama pasangan, seksualnya.
konseling lanjutannya, mendiskusikan ya, biasanya yang pertama adalah mendiskusikan di lingkungan sosialnya itu, kira-kira siapa yang bisa memberikan support atau memberikan, bantuan segera seperti itu. Kemudian, di lingkungannya misalkan keluarganya atau siapanya seperti itu ya, yang bisa membantu untuk ya mengatasi, kondisi maksudnya kondisi mentalnya yang mungkin, terguncang gitu ya, dan juga untuk membantu berkaitan dengan pelayanan medis. Kemudian mendiskusikan provider pelayanan kesehatan mana yang bisa membantu, jadi diberikan informasi, setelah ini tes-tes yang bisa dilakukan itu apa, providernya di mana yang bisa membantu. Misalkan kan tidak semua rumah sakit bisa menerima pelayanan, care support and treatment ya atau CST-nya HIV. Jadi yang punya pelayanan, berkelanjutan tuh di mana saja. Jadi diberitahu gitu. Terus kemudian bagaimana cara untuk mencegah penularan pada orang lain ya tadi ya perilaku-perilaku harm reduction, menggunakan kondom, dan apa yang bisa menularkan dan apa yang tidak, seperti itu. Kemudian juga informasi tentang, pencegahan dan menjaga kondisi tubuh dengan nutrisi yang baik ya, karena memang HIV ini, sangat menguras, terutama berat badan ya. Jadi kayak, dia akan berat badan akan terus turun terus turun terus turun seperti itu. Jadi harus dijaga kondisinya dengan nutrisi yang baik. Kemudian, mendiskusikan kemungkinan harus memberitahu status HIV-nya pada orang lain, kapan, kepada siapa hal itu bisa dilakukan gitu ya tadi ya. Kemungkinan membuka status HIV-nya kepada anggota keluarga kah atau pasangan kah, kapan waktunya dan sebagainya. Dan kemudian harus ada rencana tindak lanjut ya untuk, pertemuan kembali atau rujukan ke pelayanan yang lain. Jadi, eee biasanya rencana 24 jam tuh kira-kira mau gimana, harus gimana, terus kemudian harus kemana seperti itu. Dan kemudian tawarkan juga rujukan untuk melakukan VCT pada partner ya, kalau dia itu memiliki pasangan seksual, dan juga anak kalau dia memiliki anak gitu. Jadi ditawarkan, karena bisa jadi, anggota keluarganya sudah tertular tapi, dia tidak mengetahuinya. Jadi tawarkan juga rujukan untuk melakukan VCT kepada pasangan seksualnya dan juga kepada anaknya, seperti itu. Dan kemudian, kita, fokus ke PITC ya. Tadi kita udah pelajari tentang VCT, ya segala hal VCT dari konseling awal sampai akhir, dan kemudian ini adalah, PITC ya, Provider Initiated Test and Counseling gitu. Jadi kalau ini diprakarsai oleh petugas ya, merupakan, dilakukan kepada pengunjung unit pelayanan kesehatan gitu, dan ini merupakan bagian dari standar medis. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat keputusan klinis ya, atau untuk menentukan pelayanan medis, khusus gitu yang nggak mungkin dilaksanakan kalau dia tidak mengetahui status HIV seseorang. Jadi untuk pengobatan, kan kalau pengobatan agar tepat harus tahu, penyakit penyerta yang lain atau istilahnya diagnosis banding ya. Misalkan dia terinfeksinya ini, membingungkan gitu. Ini harus di-screening dulu ini, tes untuk memastikan bahwa ini enggak, maka pengobatannya harus apa, seperti itu. Jadi, misalkan seperti itu ya. Nah, tadi standar medis gitu kan. Nah, standar medis itu gimana sih? Nah, standar, upaya medis atau standar pelayanan yang, bisa dilakukan terutama oleh petugas kesehatan adalah misalkan ada orang dewasa atau remaja atau anak-anak datang ke vaskes, dia punya tanda dan gejala yang dia itu sangat, mengindikasikan ya, sangat mengindikasikan dan sangat patut untuk diduga dia terinfeksi HIV gitu. Jadi misalkan dia punya infeksi oportunistik yang banyak gitu, terus kemudian, eee, ada riwayat TB gitu, ada riwayat IMS gitu yang kemudian istilahnya mencurigakan ya, orang ini jadi sangat memungkinkan dia itu terinfeksi HIV. Nah, makanya dia harus tes seperti itu. Jadi harus, istilahnya ditawarkan untuk tes. Atau kemudian juga merupakan bagian dari standar pelayanan yang lainnya ya. Seperti di Indonesia ini, PITC itu dilakukan juga pada, semua ibu hamil ya. Semua ibu hamil itu dites untuk diketahui apakah dia terinfeksi, HIV atau tidak, seperti itu. Jadi dites dulu apakah dia terinfeksi HIV atau tidak, dan kemudian, dia juga, eee, kalau mau tes di puskesmas ya, ini
pengalaman saja sih, saya juga waktu hamil itu di puskesmas itu dites, HIV gitu ya, memang semua itu dilakukan secara gratis gitu. Kalau yang di puskesmas itu gratis pada semua ibu hamil, merupakan pelayanan rutin gitu ya, yang memang harus diberikan. Dan kemudian juga pada bayi lahir oleh ibu yang terinfeksi HIV. Jadi kalau ibunya terinfeksi HIV, pasti anaknya harus dites, seperti itu. Dan kemudian misalkan ada anak-anak dengan pertumbuhan yang suboptimal ya, atau istilahnya malnutrisi, terutama pada di wilayah epidemi yang luas, dalam artian daerah tersebut sudah diketahui banyak yang terinfeksi HIV-nya. Wilayah epidemi yang meluas itu ya kalau prevalensi yang terinfeksi HIV itu lebih dari 1% pada populasi umum, itu termasuk dalam wilayah epidemi yang meluas gitu. Indonesia bukan termasuk wilayah epidemi yang meluas ya. Jadi, kalau misalkan ada anak yang malnutrisi ya tesnya yang macam-macam dulu, baru terakhir yang HIV itu gitu. Dan kemudian misalkan ada anak-anak yang malnutrisi, udah dikasih pengobatan nutrisi yang adekuat, tapi responnya nggak baik gitu, responnya nggak istilahnya tidak meningkatkan, berat badannya gitu. Nah, itu bisa dicurigai ya. Dan kemudian laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan pencegahan HIV. Jadi kalau ada laki-laki yang minta, sunat gitu ya, dia bilang untuk pencegahan HIV, nah ini bisa juga patut istilahnya diduga, oh jangan-jangan dia memiliki, faktor risiko, jadi harus dianjurkan untuk tes, seperti itu. Nah, PITC tidak menggantikan fungsinya VCT ya, karena fungsi VCT tadi di awal memang punya banyak fungsi ya, dari yang pencegahan, juga untuk istilahnya sosialisasi tentang HIV, juga tentang untuk uh, istilahnya kayak pintu masuk ke dalam pelayanan HIV yang lainnya. Jadi PITC ini tidak menggantikan fungsi VCT dari sisi program gitu. Karena kalau PITC ini adalah kaitannya dengan prosedur medis ya, berkaitan dengan pengobatan medis gitu. Jadi tindakan untuk menormalisasi VCT itu istilahnya kayak lebih diutamakan karena itu merupakan strateginya, strategi dari penanggulangan HIV-nya. Individunya harus secara sadar aktif untuk mengetahui statusnya. Itu yang harus diutamakan dalam program pencegahan HIV ya. Nah, kalau layanan PITC tadi fungsinya hanya sebagai diagnostik ya. Jadi untuk mendiagnosa terutama kalau pengobatan pasien yang punya gejala-gejala seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah untuk diagnostik dan sebagai prosedur rutin ya. Kayak tadi misalkan pada ibu hamil itu merupakan sebuah prosedur rutin seperti itu. Dan misalkan pada penderita TB itu juga merupakan prosedur rutin. Penderita IMS itu juga prosedur yang rutin seperti itu. Nah, kita akan membandingkan dulu bedanya VCT dan PITC ya. Jadi, tolak perbandingannya adalah kalau pada, pasien, berdasarkan sisi pasien. Kalau pada VCT itu memang dia datangnya dengan tujuan, berharap dia itu mendapatkan pemeriksaan, kemudian memang dia sendiri yang datang ke klinik khusus untuk VCT itu, dan biasanya dia masih dalam kondisi yang asimptomatis gitu, karena dia mencurigai faktor risiko berdasarkan perilaku yang dia lakukan gitu. Biasanya kalau, VCT seperti itu, pasiennya itu pada umumnya dalam kondisi asimptomatis gitu ya, karena dia biasanya ada informasi untuk tes gitu ya, berdasarkan kecurigaan pada perilakunya. Jadi dan juga berdasarkan pada kesadarannya. Sementara kalau, PITC gitu ya, karena inisiatif petugas tuh biasanya datang ke klinik karena, penyakitnya, dia penyakit yang lain. Bisa jadi dia sebenarnya terkena TB gitu, dia pengen pengobatan TB, tapi misalkan TB-nya diobati lama nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian akhirnya petugasnya coba barangkali ada koinfeksi dengan HIV seperti itu. Biasanya dia tidak bertujuan untuk tes HIV ya, karena dia ingin pengobatan penyakit yang lainnya, biasanya seperti itu. Dan kemudian tesnya itu diprakarsai oleh petugas karena adanya indikasi-indikasi tadi ya, berdasarkan standar pelayanan medisnya itu. Kemudian petugas kesehatannya atau konselornya kalau pada VCT itu adalah konselor yang memang terlatih ya. Jadi dari petugas kesehatan tapi terlatih. Sementara kalau yang PITC itu ya hanya petugas kesehatan saja yang dilatih untuk memberikan konseling, tapi bukan yang dia itu konselor seperti itu. Kemudian dari tujuannya, tujuan tesnya itu memang tujuannya adalah untuk memberikan informasi berkaitan dengan pencegahan penularan ya lewat pengkajian faktor risiko, pengurangan risikonya, perubahan perilaku ya kalau dia sudah tahu hasil tesnya dan kemudian tesnya untuk kualitas hidup, peningkatan kualitas hidup. Tapi kalau PITC itu
tujuan utamanya ya memang untuk diagnosis HIV-nya untuk memberikan penata laksanaan medis yang tepat gitu pada pasien dengan penyakit tertentu gitu. Jadi biasanya emang dia pada pasien dengan penyakit tertentu seperti itu. Dan untuk mendapatkan pengobatan ya ini ya, pengobatan dukungan dan perawatan gitu ke PDP. PDP adalah pengobatan dukungan dan perawatan. Berikutnya lagi, ketika proses pertemuan pratesnya, kalau pada visit itu konselingnya biasanya berfokus pada klien ya dan dilakukan individual, baik kedua hasilnya itu sama-sama penting ya, karena memang baik negatif maupun positif itu sama-sama hasil yang penting untuk, pasien itu berkaitan dengan perubahan perilakunya gitu dan untuk pencegahan penularan HIV-nya. Sementara kalau pada PITC itu memang petugasnya yang, memprakarsai dan memang konselingnya itu tidak sebanyak konseling yang kalau pada yang VCT ya, kalau yang pada diprakarsai oleh individunya. Jadi dibatasi memang hanya untuk perlunya menjalani tes untuk kepentingan, diagnosis penyakitnya, seperti itu. Dan kemudian perhatian khususnya terutama yang memang hasilnya positif, karena kalau hasilnya positif berarti upaya pengobatan yang harus dilakukan ada tambahannya, yaitu kayak pengobatan ARV gitu. Jadi kayak untuk tujuannya untuk pengobatan gitu. Sementara untuk tindak lanjutnya kalau yang pada VCT maka akan dirujuk ke layanan PDP dan yang lainnya gitu. Nah, sementara kalau pada PITC biasanya dia memang sudah masuk ke pelayanan kesehatan ya, jadi dia akan berkoordinasi dengan petugas yang lainnya dan juga rujukan ke layanan yang ada di masyarakat juga, tapi memang pada kondisi yang biasanya dia itu sudah eee, masuk dalam pintu pelayanan gitu. Kalau ini kan dia belum masuk pada pintu pelayanan. Nah, sementara kalau ini tuh sudah masuk ke pelayanan, jadi istilahnya kayak sudah ditangkap, tinggal dirujuk koordinasi dengan petugas yang tepat, seperti itu. Nah, begitu nggih teman-teman, jadi tentang, tes HIV dan juga tentang VCT dan PITC dan juga bedanya. Semoga bisa dipahami, kalau ada yang ditanyakan teman-teman bisa tanyakan, ketika kita sesi sinkron gitu nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.